SoC-nya dia pakai Snapdragon 685. Sumpah amazed banget ini, ringan banget anjir. Ini tipis ringan. Ini Infinix, bre. Ini sih Oke, akhirnya nih ya yang ditunggu-tunggu datang gitu. Sebuah tablet dengan ya paketan udah komplit parah. Lu lihat nih dari atas ini nih. Nih tuh, ini tabletnya dan ini keyboardnya. Ini kotak kayak kotak laptop nih. Gue juga lihat, laptop nyata tablet ding. Tapi ini dia nih yang menariknya. Sebuah tablet yang ready buat dipakai kerja. Ya, ini nilai plus banget. Lu udah dapat sepaket. Ini bahkan kotak utamanya ya, udah dapat casing seperti ini. Jadi ini adalah Xpad-nya dari Infinix Xpad Edge ya. Nah, lagi-lagi ini varian Edge ini kayak lagi menarik buat Infinix. Soalnya kita juga ada nih Infinix Note Edge ya. Ini kemungkinan Gary yang unboxing, jangan gua. Dan ini adalah tabletnya. Ini gue penasaran sekali loh. Bagaimana semenariknya si Infinix ini menjual sebuah tablet. Dia untuk stylusnya dipisah ya. Ini X Pencil 20-nya. Nggak tahu sih, nanti kayaknya bundling juga. Cuman yang pasti dia nggak di dalam paketannya. Jadi di paketannya ini cuma dapat keyboardnya doang ya. Dan ini pensilnya nih, kita buka dikit ya. Pensilnya sih dari kualitasnya oke ya. Ini style iPad Pencil gitu ya, Pencil Pro gitu. Cuman dia ngecasnya masih pakai ini nih, USB-C ya, nggak langsung dari tabletnya. Dan ini tombolnya nih. Ujungnya sih udah enak sih ya, udah ala pensil standar tablet lah. Dalamannya kayaknya lu nggak dapet ini lagi deh. Dapet tip tambahan ya. Kalau punya lu udah nggak enak, udah tumpul. Nah sekarang nih ke tabletnya, apa sih namanya? Gue lupa. Xpad Edge ya. Kita buka nih. Dan sambil lu bisa lihat juga nih, apa yang dijual, apa yang menarik dari tablet ini. Pertama, dia ini punya ukuran di 13,2 inci dengan resolusi 2,4 inch ya. 2,4 berarti itu 2K lah ya. Dan ini PC level, productivity on the go. Gue belum tahu, mungkin PC levelnya ini karena udah dapat keyboard ya. Kalau untuk WPS kayaknya belum deh. Dan dia udah ada 4G-nya, nggak cuma WiFi only. Jadi lu buat pecinta internet di tablet, lu bisa pakai eSIM card di sini, nggak cuma tethering doang. Dan bodinya cukup ringan di 588 gram dan juga ya ini free gift ini dan juga Infinix AI, oke? Nah kalau dalamannya sih kalau misalnya 4G mungkin ya nggak bakal jauh dari Dimensity Helio G99, G100, G200, tapi menurut gua ini fine aja. Apalagi sih kalau misalkan di level harga yang masih murah, mungkin 3 juta, 4 juta ini sih masih bisa bermain sih ya. Oke, ini keyboardnya ya, masih cukup berat ini keyboardnya doang. Kita buka. Nah, ini apa nih? Anti gores tabletnya kali ya. Ini nih didapetin. Cuman agak lucu juga ya, nggak dipasangin langsung. Ini keyboard case-nya. Wih, warnanya sih putih ya, kayak berani banget nih. Nggak takut kotor. Ini manual guide-nya. Ini juga untuk case-nya. Wah, anjir. Enggak sih. Ini menarik sih, cuman ntar aja ya. Kita sambil pakai ininya aja. Sama tabletnya. Gue excited nih. Tabletnya kita keluarkan dan dalamannya ada charger. Charger biasa banget kayaknya nih. Chargernya cuma 18 watt doang. Jadi ini mungkin di level-level harga 2 juta mungkin ya kalau 18 watt ya. Karena terlalu lambat. Dan untuk sini ada manual guide-nya. Oke, ini dapat tuh kan ada SIM ejector-nya. Dapat Smart Friend guys. Smart Friend Kota. Ini udah jelas ya. Jadi lu tinggal pakai aja. Kemungkinan lu bisa dapat 48 GB. Ya, oke lah. Nomor baru buat internet dong mah cukup. Ini dia tablet. Tabletnya tipis banget cuy. Tipis, rasanya ringan juga untuk yang sebesar ini. Ya mungkin distribusi bebannya juga lebar kan. Tapi ini tipis banget. Tipis banget sih, asli. Ini gokil sih, cuman ya ini nggak tahu sih, kayaknya nih rasionya tuh bukan rasio yang 3:2 ya, masih 16:10 nih kelihatannya. Jadi gue sebenarnya agak kurang suka sih. Kurang prefer lah, kurang modern. Tapi ini udah cukup kalau 16:10 aja untuk sebuah tablet, apalagi di harga yang murah nih. Tapi bagus sih, si samping itu dia agak ngelengkung gitu.
Jadi di handle gripnya tuh juga nggak tajam-tajam juga. Masih rasanya masih enak sih nih. Ih, parah banget, bagus. Kamera bumnya juga menarik nih, tuh. Ya, bagus nih. Gak norak gitu. Ya walaupun ini kameranya tuh frame-nya gede banget ya, tapi lubang kamera kecil banget ya. Ini kayak agak gimmick tapi ya biar ngeproporsional sama tabletnya juga. Dan juga sini bawahnya ada flash. Oke. Oh, layar utamanya no. Hola ciao. SIM card. Wih, insert SIM card, bre. Udah lama gue nggak megang tablet ada internetnya. Ini bagus loh. Lalu. Makanya buat gaming ya, apa nggak tipe casual? Kayak buat kerja sih ini. Wih. Serius nih. Settingnya cepet juga. Ini entry level loh harusnya nih. Tapi cepet juga nih, udah masuk home screen nih. Gokil juga nih Infinix nih. OS-nya udah upgrade coy. Dan emang kayaknya nih nggak bakal banyak tetek bengek ya. Jadi emang tuh nggak ada bloatware yang aneh-aneh. Udah di sini bener simple banget aplikasi bawaan Infinix yang high OS nih, high translate dan juga AI-nya, dan tapi nggak ada bloatware sampah-sampah nggak jelas. Yang paling ini nih tambahan. Tapi ini juga punya Infinix tau gue. Jadi ini sangat-sangat menarik sih. Oke. Kita sambil ini aja ya, buka. Oh pantesan di skip, dia nggak ada login Google, no. Iya pantesan cepet banget. Coba. Ini tapi gue sumpah amazed banget sih, ini ringan banget anjir. Ini tipis ringan. Ini Infinix bre, bukan Samsung loh. Ini anjir lah. Ini kebangetan sih nih, terlalu bagus. Dari segi handfeel enak. Bezelnya juga nggak terlalu tebel, tapi nggak tipis juga. Jadi buat di hand grip sini, kalau lu pakai palm projectionnya juga masih kebantu dari bordernya. Kita dark mode-in dulu ya. Ini malah, ini gue ngerasa malah OS-nya Android standar banget nih. Pantes ringan. Serius nih, bukan. Wah, bener sih Infinix pakai OS-nya Google yang OSP-nya cuma dimodif sedikit aja sama mereka. Jadi dia nggak pakai XOS di sini nih. Ini tampilannya beda sih. Ya memang ada beberapa XOS banget, tapi ini stylenya Android banget nih buat tabletnya. Ih, gue suka sih. Ini udah gue setting nih buat aplikasi. Ini jadi bener-bener enak banget sih. Bener-bener gue masih amazed sama hand feel-nya ketika lu pegang. Ini emang gede, pastinya distribusi bebannya itu kebagi rata dan jadinya nggak terlalu berat. Dan 588 gram ini, kalau lu pegang gini aja, ini sebenarnya nggak bikin lu pegel di waktu yang cepat gitu. Jadi ini masih nyaman buat lu genggam sini. Cuman memang kalau lu pakai casingnya lagi, ya ini menambah ekstra ya. Dan casingnya sendiri sebenarnya lebih berat dibanding tabletnya kalau dari gua pegang ini. Ini lumayan berat ya, karena kan emang dia ini kan isinya tuh nggak cuman casing doang, tapi ada sistem di keyboardnya. Jadi ya itu yang cukup menambahkan bebannya. Tapi sayangnya untuk keyboardnya ini belum dikonekin via Pogopin. Jadi ya lu masih konekin via Bluetooth nih sepertinya nih. Nah ini kan lu nyalain dulu sini nih, samping dinyalain. Nah nyala. Nah di sini ada indikator nih tuh. Indikatornya nyala, kelihatan nggak? Nah tuh nyala tuh indikatornya ya. Nah ini kemungkinan kita harus konekin Bluetooth-nya nih. Mana? Bluetooth kita nyalain. Nah langsung detect nih X keyboard 20. Tapi ini gak ganggu ya. Begini ya, kayak ada poni gitu. Poninya ekstra gitu loh. Ganggu banget. Belakang dong. Nah harus sih. Sudah terkonek nih guys nih. Ih bisa. Ini ada AI. Ke Volax-nya ini oke banget nih. Ini lo bisa connect, udah ada shortcut nggak cuman basian doang, itu keyboard doang. Ini cukup mindful lah. Coba ya, set as default aja. Ini keyboardnya, ini ada backlit-nya nggak ya? Oh nggak ada sih, kelihatannya nggak ada ya. Tapi dari segi klik enak, cukup responsif juga. Ini wow, ini juga udah ada ininya ya, lu bisa di zoom in ntar ya.
tuh ada kursornya, dan kursornya itu cukup ini ya, presisi dan cepat juga, minim latensi lah. Nah ini dia tabletnya, kita lihat spesifikasinya ya sebelum lanjut ke experience-nya lagi. Nah kita lihat dari device info HW, jadi lumayan berat sih, ini nggak apa-apa lah. New version, oke. Ini Infinix, ya sayang banget, nggak ada rejection buat belakangnya. Kalau gue pencet nih masih kepencet tuh kan. Tuh di kamera depan lihat gue pencet, di kamera atas buka. Sayang banget, jadi kayak mesti harus dicopot, atau ya lu jangan sampai pencet-pencet yang aneh-aneh gitu. Cuman tablet apa sih yang rejection? Gue baru tahu juga. Banyak. Banyak ya. Kalau level-level premium udah pada bisa. Premium Apple, Samsung, Xiaomi juga udah bisa juga. Tapi ini oke lah, bisa dicopot. Jadi ketika lo pegang ya lo copot aja. Kalau mau pasang lagi gampang. Ya udahlah. Sorry berisik. Nah kita lanjut lagi. Device info HW dulu ya. Nah ini XPad Edge ya. Lo bisa lihat di sini dia udah UFS, RAM-nya 8GB, LPDDR4X ya. Jadi udah bagus. SoC-nya dia pakai Snapdragon 685. Ini Infinix coy. Infinix pakai Snapdragon. Gue kagak kaget sih. Bukan Dimensity coy, bukan MediaTek Helio. Ini lo lihat Snapdragon. Ini hal yang sangat jarang terjadi di sebuah Infinix ya. Tapi emang sih sebelumnya kan dia punya Infinix XPad juga, XPad GT, dia pakai Snapdragon 888 apa 860 gitu. Pokoknya chipset lama. Tapi dia itu berhasil untuk menjaganya gitu. Di sini dihadirin lagi Snapdragon punya 685. Berarti ada kemungkinan HP-nya itu pakai Snapdragon. Cuma ya kita tipis-tipis lah. Ini bukan nih. Makanya gue agak kaget. Ini dia ya itulah ya. Tar aja sama si Gary ya. Dia nggak pakai Snapdragon. Nah ini dia pakai Snapdragon 685. Berarti entry level 3 juta, 2 juta masuk. Ya harusnya kalau misalnya 4 juta menurut gue agak kemahalan karena chipset ini chipset entry level banget untuk sebuah tablet apalagi. Dan di sini tapi spesifikasi udah oke, 685, 8GB RAM sama storage-nya tadi di berapa ya? 18 atau 256 gitu. Itu udah lumayan. Kalau misalnya OS-nya dia udah pakai Android 15 ya. Screen-nya dia di 2400 x 1600. Jadi harusnya nih udah 16:10 juga. Udah menarik ya. Jadi si bagian vertikal sininya udah lebih lebar, untuk kerja lebih enak. Jadi nggak gepeng gitu lah. Kalau layar gepeng tuh untuk sebuah tablet gue tuh kurang suka. Apalagi kalau kita pakai buat buka Excel. Jadinya kayak gambarnya tuh terlalu kejepit gitu loh, terlalu ngegepeng nih. Nah sedangkan kalau 16:10 dia masih ada area ke bawah. Jadi lu buat tabel yang barisnya banyak itu lebih enak. Bahkan yang kalau bisa ya, yang bener gue suka tuh ukurannya 3:2 kayak iPad. Kalau misalnya ada tablet Android yang 3:2 itu gue respect banget karena dia emang udah cukup bisa memikirkan penggunaan tabletnya itu dipakai dunia kerja, area-area kerja itu udah enak banget. Nah ini setidaknya 16:10 ya harusnya ya. Kalau ini harusnya ini 16:10. Ini udah bagus banget nih. Oke. Memorinya 8GB kan. Storage-nya di 256 ya. Ini sisanya di 216 lah. Ini udah kepake di 222 GB. Udah kepake di 6GB dengan total memori di 222. Nah, kalau kameranya ya standar lah ya. Dan baterainya dia 8000 mAh. Ini gede banget ya. Untuk sebuah tablet gede dan tipis. Jadi nomor 8000 mAh itu kapasitas besar banget. Dan thermal sensor, ya sayang sensor sih dia mati ya, nggak ada sama sekali. Teman ya nggak masalah juga karena ini target ini bukan buat HP gaming pula ya. Ini mana lagi ya? Ya udahlah, ini sedikit ya tambah-tambahan aja. Dan ini ada tabletnya, udah 8GB ya, udah enak buat dipakai kerja. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin soal ready buat kerja, kayaknya WPS-nya masih WPS biasa. Dan di sini bukan yang PC level seperti Huawei ya. Kayaknya Huawei tuh emang eksklusif deh sama WPS tuh bisa punya tampilan kayak apa namanya tuh kayak di laptop. Sedangkan kalau ini WPS masih biasa. Cuman lu udah enak lah di sini kan yang bagusnya dia kan ada trackpadnya. Trackpadnya itu udah pakai kursor. Nah dia juga kursornya menyesuaikan nih. Kalau di Excel gini dia itu plus ya. Jadi menyesuaikan kayak di ini juga apa namanya kayak di Microsoft Excel. Sedangkan kalau di Note
di non aplikasi ya yang numbering ini, lu ini balik ke kursor, nggak bulat, nggak kayak iPad zaman dulu. iPad zaman dulu kan bulat, sedangkan dia udah upgrade jadi kursor, dan dia juga sama udah kursor. Jadi ketika lu pakai touchpad ini lebih akurat lagi penggunaannya. Ini cukup menarik lah untuk sebuah tablet Infinix yang gua nggak expect ini bakal semenarik itu. Kalau dari segi layar, emang sih dia tingkat brightness-nya gue bisa lihat ini nggak terang-terang banget, dan panel IPS-nya sebenarnya dia ini kalau dari sisi samping tuh agak redup ya. Warnanya sih nggak kerasa shifting ya, cuman agak redup aja. Tapi it's okay, setidaknya nggak kayak TN panel yang kalau misalnya ke bawah ya jadi bener kayak gelap banget, itu ini enggak, masih sangat usable. Kalau misalkan dari segi kamera, dia ini kamera belakang satu, kamera depannya juga ada satu, dan di posisinya udah tengah juga nih ya, ada di sini. Jadi ketika lu pakai buat video call, posisinya udah enak nih. Nih kamera belakangnya, ya lu jangan expect bagus, pastinya jelek ya. Kalau tablet mah jelek, wajar. Nah dia nih, nah kamera depannya di tengah nih tuh. Gue tutup, ada kan? Bukan di samping sini nih. Jadi enak buat posisi video call. Video call di sini enak. Nah, udah bagus sih. Ya soal spek-spek mah nggak usah gue bahas ya. Setidaknya udah enak ketika lo pakai buat video call, masih bisa buat telepon-teleponan, masih nyaman. Nah kita buka cek nih YouTube. Apakah suaranya itu ada banyak? Soalnya sih dari segi bentuknya dia ada 4 speaker nih. Setidaknya walaupun nggak 4 speaker ya kiri kanan pun udah aman. Kiri, kanan, udah bagus. Ini tablet bagus sih. Gue penasaran harganya berapa. Ini kalau buat level entry level ya, yang paketannya udah komplit, ini sih udah bagus banget. Nah, yang menariknya lagi nih kayaknya gue, ikut ngomong lu. Nah, pensilnya ini ketika dinyalain, mana indikatornya? Bah, si colok. Iya. Ya, sambil dinyalain dulu, kayak masih dicolok USB. Dia itu ya udahlah, ini tablet yang udah tinggal pakai aja. Gue yakin nih dari segi harga sih ini nggak bakalan mahal, tapi dari segi penggunaannya ini sih menarik banget. Apalagi nih kalau misalkan lu pakai buat gambar-gambar ataupun ngisi pembelajaran, ini masih enak. Pertama, kalau dipakai keluar, ini udah ada internetnya. Jadi lu bisa provide tablet ini tanpa harus pakai tethering dari handphone gitu. Nggak usah perlu wifi handphone. Nah, tabletnya sendiri kalau misalnya lu mau pakai SIM card, dia itu ada di sini nih. Mesti dicolokannya di sini. Tombol volume sama power buttonnya dia agak menengah, nggak di ujung sini. Dan di sini speakernya kiri kanan kayak quad speaker juga. Ini juga ya. Kiri kanannya ada 2 dan ini USB-nya ada di sini. Sedangkan sisi bawah dia polosan aja. Ini sih mesti tes dulu performanya seperti apa ya. Cuman kalau ini oke, enak banget sih. Ini tablet yang worth it harusnya di levelnya. Gue yakin Infinix nggak bakal naruh harga sampai 4 juta lah. Ini 685. Mungkin batasannya tuh di 3 juta lah, 3 jutaan. 3 jutaan ini harga yang masih aman sekali. Dan memang ya kalau Infinix tuh pasti kalau yang tablet-tablet murah, nggak cuma Infinix doang, dia ada pembelajaran buat anak-anak juga. Jadi lo bisa pakai lah buat anak lo ya, daripada nonton Cocomelon nggak jelas. Di sini udah dipilihin lah. Buat SMA juga ada linear equation ya. Lu mungkin lihat tampilannya ini kayak, wah ini game-game bocah nih pembelajaran, pas buka pembelajaran linear. Anjay, gue agak kaget matematikanya. Tuh logistik, differential equation, kalkulus ada di sini lo, gokil lo, gue baru nyadar lo. Mungkin ada ya ini K12 Academic SD-nya tuh, Learn Chinese ada, grade programs-nya ada, pembelajaran sekolahnya ada, probability. Nih gila nih. Ini mungkin anak-anak nih mulai dewasa nih, anak remaja nih. Kaget gue high school pakai aplikasi ini. Gokil sih. Gokil. Tapi ini menarik ya, lu bisa coba. Nah, gue penasaran sih sama gambarnya yang terakhir. Cuman dia sayangnya kayaknya nggak dapat aplikasi buat gambarnya deh. Nyala nih. Belum nyala. Bisa dipakai. Nah, gimana ceritanya? Tuh, bisa gue pakai. Cuman emang mungkin
gimana nih cara kerjanya? Nah ini belum nyala nih kayaknya ya, masih belum nyala indikatornya. Di tadi belum nyala, cuman pas lagi cas doang ada indikator casnya. Cuman ini udah bisa dipakai nih. Wow. Kenapa? Tuh. Latensinya sih nggak kerasa ya. Untuk sekedar catat-catat coret-coretan tuh ngikutinnya cukup ini loh. Cukup cepat. Dah ini bagus banget deh. Anjir lah. Sayang aja dia nggak ada di tab di sini. Cuman kalau lo mau taruh harus pakai keyboard case-nya. Sorry, bisik. Yang di sini dia tuh ada selipan. Jadi lo taruhnya kayak begini. Nah, masih cukup inilah ya, masih cukup aman kalau buat dibawa-bawa ya. Tapi ya itulah, kita tunggu aja harganya. Ini kalau lagi nyari tablet ini sih menarik banget nih. Ini bagus 685 8GB yang gua rasa sih nggak lemot. Lembotnya dia karena ya kerasa di refresh rate 60 Hz aja. Tapi untuk dipakai hari-hari sih bagus sih. Tadi tungguin reviewnya aja. Ya udah. Mungkin itu aja, sampai jumpa. Bye bye.